Aku jatuh cinta sama lo jatuh cinta sama aku. Sama-sama punya perasaan kan. Oke. Kemudian kita punya visi misi yang sama. Kemudian kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, saling membangun, saling menyemangati. Akur selama menjalani. Iya. Kemudian kita mengkolaborasikan perbedaan. Saya rasa ujung-ujungnya Allah akan memberi kemudahan biar kita hidup bersama. Kan begitu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, sebaliknya, aku punya rasa cinta yang sedemikian dalam ke lo. Lo pun punya rasa cinta yang sedemikian dalam ke aku. Tapi kalau kita ego, mengedepankan ego masing-masing, tidak menghormati perbedaan, tidak mengkerjasamakan perbedaan, tidak menghargai, cemburu nggak udah-udah, berantem mulu, bahkan pukul-pukulan. Ya saya rasa wajar-wajar aja kalau pada akhirnya Tuhan tidak memberi jalan biar kita hidup bersama. Yang membuat cinta itu kan akhlak, bukan semata-mata tampilan. Tampilan itu kan makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Pertama yang membuat orang jatuh hati itu kan pandangan. Dari pandangan itu turun ke hati. Nah, hati itu akan semakin cinta atau malah berkurang atau malah hilang, atau malah berkurang dan hilang ditentukan oleh pribadi yang kita cintai. Benar, orang bilang dari mata turun ke hati, benar. Suka atau cinta itu berawal dari mata. Kemudian karena pribadinya bagus, turunlah ke hati. Tapi walaupun jatuh cinta itu dari mata, nggak akan turun ke hati kalau pribadinya sangat menyebalkan, sangat menyakitkan. Jadi jodoh di tangan Tuhan itu, Allah itu penentu kita itu bisa bersama atau tidak. Tidak usah jauh-jauh deh. Restu orang tua ke anaknya saja. Kalau ngelihat anaknya selama menjalin hubungan akur, pasti mau cepat-cepat anaknya nikah dengan orang itu. Tapi kalau lain saling menghargai. Iya, kalau anaknya itu punya pacar tidak akur, manalah mungkin orang tua nyuruh cepat-cepat nikah. Ya begitupun Tuhan. Masa Tuhan seegois itu? Jodoh di tangan Tuhan. Manusia itu diwajibkan mencari. Iya. Mencari di sini berperilakulah, berpribadilah yang baik. Sehingga pada akhirnya Allah mempertemukan dengan yang seharusnya. Tapi kalau kita berpribadi kurang ajar, berpribadi egois, kita berpribadi maki-maki, marah-marah, bahkan mukul, manalah mungkin Allah mau mempertemukan dengan orang, dengan pasangan, karena Allah tahu nanti kalau orang ini ketemu orang itu, habis tuh orang itu dimarah-marah oleh orang ini. Nah, jadi maksud itu gini, jodoh di tangan Tuhan tuh jelaskan agar orang itu ngerti apa sih yang dimaksud jodoh di tangan Tuhan itu. Nah ini kadang penjelasannya itu seolah-olah Allah asal mempertemukan. Enak banget begitu. Terus begitu berpisah, Allah yang memisahkan. Tidak usah jauh-jauh. Karena tidak akur, karena saling egois, karena berantem bahkan pukul-pukulan, lebih baik kupisahkan kalian berdua. Ya tidak usah jauh-jauh, seandainya aku pun punya anak dalam hubungan itu berantem terus, apa malah sampai pukul-pukulan kan, ngapain bareng-bareng, mending pisah aja, kan khawatir. Nah ini kadang-kadang kita tuh, aku bercerai ini ya Tuhan menghendaki aku bercerai, aku berjodoh ini Tuhan. Jangankan Allah yang maha, manusia biasa aja memilah-milih. Nah kita ini kadang-kadang pemahaman kita ini seolah-olah sadari dulu. Nah daripada kalian saling mencelakai satu sama lain,
Daripada kalian saling menghina satu sama lain, saling mengejek satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain. Menurut penglihatanku, kata Allah, ya. Berarti gini, akur-akurlah dalam hubungan, saling menghargai, ya satu sama lain saling mengisi. Iya, untuk akur itu Biar diridhoi diridhoi, dan jodoh di tangan Tuhan. Iya, akhirnya dibersamakan, itu yang dimaksud jodoh di tangan Tuhan. Kalau nggak akur, nggak saling menghargai, ribut terus, ujung-ujungnya jodoh di tangan manusia. Iya. Iya. Sebenarnya Allah sudah maha baik. Menanamkan rasa cinta ke hati kita. Memberi jalan kita untuk bertemu dengan seseorang. Yang pada akhirnya atas izin dan kehendaknya kita bisa bersama. Tapi kita manusia ini bukannya bersyukur. Malah tidak menjaga itu semua. Aku jatuh cinta sama lo. Lo tidak jatuh cinta sama aku. Tapi kita pacaran. Kalau akhlakku ini bagus, membuatmu nyaman, membuatmu senang, membuatmu berasa dihargai, berasa dihormati, menghargai, lama-kelamaan akan tumbuh rasa cinta itu. Bagaimana supaya orang mencintaimu? Berakhlaklah. Selain tampilan. Nah itu. Kembali lagi ke persoalan siapa Alia sama Torik. Ini bukan persoalan. Bukan. Kembali lagi ke pembicaraan Alia dan Torik. Ya. Nah, gitu. Ya itu tadi, kalau secara karakter menurutku mereka karakter yang sama gitu. Torik dewasa. Bukti dari kedewasaannya lihat aja. Dia salah satu anak bangsa yang berhasil. Itu tidak bisa pungkiri. Dan menurutku apa yang dia punya saat ini bukan karena serta-merta mengandalkan ibu bapak dan kakak-kakaknya. Nah, itu hebatnya orang tuanya. Menjadikan semua anaknya, hampir semua anaknya mandiri. Nah, itu susah sekali. Nah, sedangkan Alia terbentuk menjadi dewasa karena pengalaman hidup. Jadi kalau secara karakter, kita tidak bicara hati ya, bicara kepribadian. Cocok. Orang yang sama-sama berjuang. Torik itu pribadi yang senang disemangati. Alia itu perempuan yang suka menyemangati. Saking sukanya dia menyemangati orang, kalau tidak paham, terlihat egois jadinya. Terlihat mengatur. Oke. Jadi kalau kita tidak benar-benar paham dengan Alia itu, pasti kita memahami orang yang selalu mengatur gitu. Padahal dia itu bukan mengatur, menyemangati untuk jadi lebih baik. Dasarnya pengalaman yang dia alami. Nah, jadi secara karakter kepribadian sih, kalau bahasannya cukup di situ, menurutku cocok. Tinggal lagi bahasan selanjutnya itu tentang apa yang dirasakan di hati. Nah, itu gue mau ngerokok dulu. Iklan. Aku tuh takut terlalu detail. Nanti dianggap berteman kan. Semuanya yang dibahas nih, sahabat Perkop. Karena kok bisa tahu sedetail itu loh, gitu. Oh iya, itulah merasakan.